Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Bu Retno ya. Dan pada siang hari ini saya akan membahas bagian dari bab 3 penelitian atau skripsi yang akan kalian susun nanti, yang berjudul bagaimana cara membuat definisi operasional. Ya, jadi membuat definisi operasional itu adalah bagian dari bab 3 penelitian ya. Tentu saja definisi operasional ini nanti bisa dibuat saat tinjauan pustaka yang sudah kita susun itu lengkap membahas variabel yang akan kita teliti. Jadi nanti kita akan membahas, sebelum membahas definisi operasional, saya nanti akan coba membahas apa itu variabel penelitian, kemudian bagaimana caranya membentuk definisi operasional dari variabel penelitian. Oke, untuk capaian pembelajaran siang hari ini yang pertama, nanti setelah kuliah ada penugasan ya, di mana penugasannya nanti adalah menyusun definisi operasional pada bab 3. Sehingga capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi variabel, jadi harus tahu variabel penelitiannya apa. Kemudian merumuskan variabel penelitian berarti definisi variabelnya apa, berdasarkan literaturnya dari mana gitu ya, atau konseptual framework atau teorinya siapa. Jadi harus tahu misalnya variabel ini ya yang ada di judul kalian ya. Jadi misalnya dia meneliti hubungan antara family konflik dengan stres, berarti variabelnya adalah family konflik dan stres, itu variabel penelitian. Jadi nanti harus tahu ya, sudah diidentifikasi pastinya ya, karena sudah menyusun bab 2, kemudian bisa merumuskan variabelnya, jelas ya, ada variabel dependent, independennya apa, kemudian di sini nanti setelah sudah jelas rumusan variabelnya, mahasiswa juga harus mampu membedakan variabel, definisi konseptual, dan definisi operasional. Dan yang terakhir, bisa merumuskan definisi operasional dari variabel yang akan diukur dalam penelitian. Nah, dalam topik siang hari ini ada 3 terminologi utama yang akan dibahas. Yang pertama variabel, yang kedua definisi konseptual, dan yang ketiga adalah definisi operasional. Nah, apa itu variabel? Variabel itu ya yang kalian teliti itu ya. Kalau yang meneliti hubungan stres dengan kecemasan berarti variabelnya variabel independennya stres, variabel dependennya cemas. Kalau yang meneliti pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu berarti variabel independennya adalah pendidikan kesehatan dan variabel dependennya tingkat pengetahuan ibu. Itu ya, itu yang disebut dengan variabel. Nah, sebenarnya apa sih variabel atau definisi variabel? Kita sering menyebut ini variabel penelitian saya, tapi apakah kita sudah memahami sebenarnya apa yang disebut dengan variabel gitu kan? Nah, variabel sendiri definisinya adalah imply something that vary. Jadi segala sesuatu yang bervariasi itu disebut dengan variabel. Definisi yang lain juga variabel adalah quality of person ya, group or situation that varies or take different value. Jadi variabel itu juga kualitas dari seseorang, dari sekelompok orang, atau kualitas dari sebuah situasi yang nilainya itu beragam. Itu disebut dengan variabel. Sehingga kalau quality of person, nah quality sendiri kalau didefinisikan, quality ini adalah definisi sederhananya adalah karakteristik ya. Jadi variabel itu karakteristik, bisa karakteristik manusia, person, bisa karakteristik dari sebuah grup, berarti kelompok masyarakat, komunitas, atau karakteristik dari sebuah situasi ya. Misalnya kalau sebuah situasi apa? Kalau karakteristik orang dulu deh, kita jelas ya, karakteristik yang ada di orang ini kan bisa banyak. Bisa karakteristik fisik, berat badan itu, dan nilainya bervariasi ya. Sehingga kalau hanya satu itu bukan variabel namanya. Misalnya kalau yang karakteristik seseorang ya, yang nilainya bervariasi, itu contohnya misalnya karakteristik fisik, ada weight, ada berat badan. Berat badan bervariasi nggak antara individu satu dengan yang lain bervariasi ya, ada yang berat badannya
50 kilo, ada yang 60 kilo, berarti berat badan adalah variabel. Bisa juga karakteristik psikologis atau emosional seseorang, misalnya kecemasan, itu juga variabel karena nilainya juga bervariasi antara individu satu dengan individu lain. Ada yang cemasnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang bahkan tidak cemas. Kemudian itu kalau karakteristik orang ya, jadi bisa segala sesuatu yang menyangkut karakteristik fisik, bisa berat badan, bisa warna rambut, bisa turbur kulit, elastisitas kulit kan berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, warna misalnya tadi warna rambut sudah ya, warna kulit, kemudian ketebalan lipatan apa sih skin fold ya, kulit seseorang, kemudian kadar lemak seseorang, bisa juga tekanan darah, suhu tubuh dan segalanya yang karakteristik seseorang yang nilainya bervariasi itu disebut dengan variabel. Bisa juga karakteristik dari grup atau kelompok, misalnya tingkat pendidikan masyarakat di dusun X gitu ya, atau tingkat pengetahuan masyarakat di dusun X yang menyangkut grup bisa. Atau karakteristik bukan karakteristik orang ataupun grup, bisa juga karakteristik dari sebuah situasi, misalnya situasi apa? Suhu lingkungan. Nah, itu kan karakteristik dari sebuah situasi ya, situasi mengenai suhu. Kan bisa perbedaan suhu di daerah A dan B, itu juga variabel. Bisa juga ya situasi misalnya ini kebisingan gitu ya, tingkat kebisingan di ruang A dan ruang B. Tingkat kebisingan ruangan itu kan juga bervariasi. Misalnya di ruangan A dan ruangan B itu bervariasi, atau di ruangan A sendiri misalnya di pojokan dengan di bagian tengah-tengah ruangan juga bervariasi. Itu contoh karakteristik dari situasi. Bisa juga tingkat kelembaban udara, tingkat apa lagi ya? Ini intensitas sinar matahari gitu. Itu karakteristik dari situasi. Jadi itu yang disebut dengan variabel. Jadi segala karakteristik yang melekat pada individu, grup, atau situasi yang nilainya bervariasi, artinya ada variasi itu bisa tinggi, sedang, rendah, cukup, sedang, kurang, baik, buruk, itu disebut dengan variabel. Nah, kemudian variabel ini juga adalah central building blocks of quantitative, atau kalau kita sambungkan dengan kuliah saya yang mengenai theoretical framework, variabel ini juga biasa disebut dengan konsep ya. Konsep atau variabel ini sebenarnya disusun dari konsep begitu ya. Ya baik ya, itu tadi variabel atau variabel itu bisa juga sebenarnya adalah bentuk yang lebih apa ya, lebih operasional dari konsep. Kalau konsep kemarin adalah building blocks dari teori ya, seperti misalnya teorinya kayak kemarin teorinya perilaku berarti konsep-konsep yang saling berhubungan di dalam teori tersebut, nah itu bisa juga disebut dengan variabel gitu ya. Sebenarnya ini memang tidak jauh berbeda, artinya istilah yang bisa kadang disamakan ya antara variabel dengan konsep. Nah, dari mana variabel dibentuk ya? Dari teori ya, karena variabel adalah bagian dari teori. Atau variabel itu disebut juga pengoperasionalan sebuah konsep, artinya penjabaran dari konsep. Kalau konsep kan kadang baru definisinya tuh sangat abstrak ya. Konsep itu bagian dari teori. Nah, karena konsep ini masih abstrak, sehingga kadang untuk menjadikannya dia terukur, maka dibentuklah variabel gitu ya. Jadi kalau di mana variabel ditentukan, kenapa saya mau meneliti tentang hubungan antara berat badan dengan kadar gula darah? Oh ya dari teori. Dari teori itu kan nanti menjelaskan fenomena dari konsep-konsep yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi variabel dari konsep. Konsep dari mana? Dari teori. Gitu. Nah ini contohnya ya, variabel-variabel dalam penelitian ini kalau misalnya ini teori tentang transactional model of stress dan coping menurut teorinya Lazarus ya. Di sini
Contohnya misalnya ya, dari mana kita menentukan variabel kan dari pertanyaan penelitian kan kita lihat fenomena, kita bertanya-tanya ya dari set problem. Jadi kita bertanya-tanya mengapa ya orang-orang yang rajin beribadah tuh cenderung tidak mudah stres. Dari sini kan kemudian kita mencari penjelasan dari fenomena yang kita lihat itu ya. Nah penjelasannya kan ada di teori. Ini teori teori stres berdasarkan teorinya Lazarus ya, yang namanya transaction model of stress and coping. Nah, kita dapat penjelasan di sini, oh ternyata mengapa orang-orang yang rajin beribadah itu tidak gampang stres gitu. Teori ini menjelaskan bahwa ini ya, dengan adanya stresor, seseorang akan mengaktifkan manajemen stresor tersebut yang disebut dengan coping, di mana coping itu dipengaruhi oleh ini ya, dukungan, coping style, kemudian coping ini juga akan membentuk meaning based coping gitu ya, tapi coping yang sangat meaningful atau bermakna di mana itu akan me, apa, mempengaruhi manajemen stres seseorang sehingga kalau manajemen stresnya bagus, dia adaptasinya bagus. Nah, tanda-tanda adaptasi bagus adalah secara emosi dia sejahtera, nggak panik, nggak gampang gumus gitu ya. Kemudian status atau fungsi statusnya bagus juga. Nah, dari sini yang disebut dengan variabel itu mana? Ya ini, kotak-kotak ini namanya variabel. Ada primary appraisal ini juga variabel, stressor ini variabel, secondary appraisal ini juga variabel, coping effort ini variabel, adaptasi ini juga variabel, emotional well-being ini juga kalau kita pecah lagi ini juga kita sebut dengan variabel gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan level abstraksinya, memang ini kan variabel ini juga variabel. Nah, tingkatan yang lebih abstrak dari variabel itu yang disebut dengan konsep. Kemudian tingkatan yang lebih abstrak lagi dari sebuah konsep ini disebut dengan construct. Gitu. Jadi ada construct, ada konsep, ada variabel. Tapi terkadang yang tidak usah dibingungkan dalam sebuah riset itu terkadang kita tuh mengenalnya konsep dan variabel itu jadi satu kesatuan. Jadi bisa dibedakan tapi dianggap sama pun itu sebenarnya juga tidak begitu bermasalah gitu ya. Jadi kalau ditanya ini variabelnya yang mana ya? Coping ini variabel ya. Kemudian social support ini juga variabel. Ada yang meneliti ya dukungan sosial dengan tingkat stres gitu kan. Ini juga variabel. Jadi bagian atau building blocks penyusun dari sebuah teori ini disebut dengan variabel atau disebut juga dengan konsep. Itu ya, tidak perlu bingung. Nah, sekarang ada konstruk dan konsep. Bedanya apa? Jadi kalau konsep itu adalah terminologi yang abstrak untuk menamai sekumpulan objek, fenomena, atau ide. Sehingga sekumpulan hal tersebut memiliki makna. Jadi ini adalah penamaan ya, pemberian nama terhadap sekumpulan fenomena atau objek. Sehingga kalau ada apa ya, fenomena A, B, C, D, E itu muncul disebut dengan konsep apa. Contoh realnya seperti ini, misalnya ada fenomena seseorang itu susah tidur. Ini yang sederhana aja ya. Seseorang itu susah tidur, kemudian dia deg-degan gitu ya. Kemudian dia ada rasa ketakutan yang mengancamnya. Kemudian denyut jantungnya meningkat gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Dia jadi sering berkemih, dia tidak fokus, pandangan matanya tidak fokus, ada gangguan makan juga. Nah, fenomena-fenomena tadi kalau berkumpul jadi satu, nah kan kita kadang perlu menamai fenomena tadi ya. Jadi orang dengan fenomena tadi, dengan gejala-gejala tadi tuh namanya apa ya? Nah, untuk memberikan label nama sehingga sekumpulan gejala tadi memiliki makna, memiliki definisi yang makna punya hakikat gitu, maka atau dibentuklah sebuah konsep. Dimana kalau orang punya gejala-gejala tadi susah tidur, nggak mau makan, susah konsentrasi dan sebagainya, maka itu disebut dengan kecemasan. Nah, maka kecemasan itu adalah konsep.
Ya, jadi tadi ya, untuk menamai sekumpulan gejala tadi supaya dia punya makna, artinya apa gejala-gejala tadi, jika dia muncul pada seseorang, maka dibentuklah konsep. Konsepnya apa namanya? Kalau gejala-gejala tadi muncul, oh konsepnya namanya kecemasan. Nah, jadi konsep itu tadi, terminologi yang abstrak untuk menamai sekumpulan objek atau gejala. Sebenarnya ini mirip dengan kayak misalnya dengan penamaan penyakit ya. Sebenarnya penyakit itu kan juga idenya seperti ini. Jadi kalau ada sekumpulan gejala pada pasien, misalnya gula darah naik gitu ya di atas 200, kemudian ada juga rasa-rasa polifagi, polidipsi, poliuri, kemudian ada perubahan pada fungsi pankreasnya, maka sekumpulan gejala tadi supaya punya makna dikasih nama konsep penyakit namanya diabetes mellitus. Nah, sama konsep itu sebenarnya secara sederhana kayak gitu definisinya. Tuh ya, itu namanya konsep. Nah, kalau konstruk itu levelnya lebih abstrak lagi daripada sekedar konsep gitu ya. Jadi kalau dalam ini contohnya ada konsep spiritual, ada konsep positive appraisal. Konsep-konsep ini kalau berkumpul disebut dengan meaning based coping, ini disebut dengan konstruk gitu ya. Konsep dan konstruk itu, jadi kalau konstruk itu level yang lebih abstrak, lebih sulit lagi dijelaskan atau lebih sulit lebih sulit diukur daripada konsep, yaitu konstruk gitu. Tapi ada juga yang menyebutnya ya kadang tergantung levelnya ya, artinya kadang konsep konstruk itu menjadi istilah yang saling mengganti juga bisa gitu ya. Jadi boleh juga sih konsep disebut konstruk, konstruk disebut dengan konsep, sebenarnya nggak ada masalah di dua terminologi ini ya. Gitu. Nah, konsep tadi kan sangat abstrak ya. Misalnya ini contoh konsepnya, konsep tentang kesejahteraan spiritual. Di mana definisi konsep ini adalah unsur-unsur atau kesejahteraan yang mencerminkan adanya vertical dimension that refers to our sense of well-being in relation to God or higher power, and horizontal dimension that refers to sense of life purpose and life satisfaction. Atau jadi ini contohnya konsep tentang kesejahteraan spiritual. Apa sih yang disebut dengan kesejahteraan spiritual? Kesejahteraan spiritual itu adalah rasa puas ya, puas yang muncul, rasa puas dalam kehidupan seseorang. Jadi seseorang yang puas dengan hidupnya, di mana rasa puas ini berasal dari manifestasi hubungan dia yang dekat dengan Tuhan. Artinya, kenapa seseorang bisa memiliki rasa puas? Karena ada dimensi tadi hubungan dia dengan Tuhan itu bagus. Artinya berarti dia tingkat keimanannya tinggi. Namun selain itu, rasa puas terhadap hidup itu juga muncul dari horizontal dimension di mana dia merasa hidupnya itu puas. Artinya dia merasa puas dengan apapun yang diberikan Tuhan padanya. Kenapa dia bisa puas? Karena dia merasa sense of life purpose-nya tercapai atau semua tujuan hidupnya itu tercapai. Nah, bisa jadi ini memang artinya gini, ini berarti sesuatu yang sifatnya sangat personal ya. Jadi rasa puas seseorang dalam hidupnya, dia puas berarti artinya kan nggak gampang mengeluh, nggak merasa dikit-dikit mengeluh, nggak ya. Jadi orang yang memiliki spiritualitas well-being atau kesejahteraan spiritual yang tinggi itu artinya seseorang yang sejahtera secara spiritual, di mana kesejahteraan itu ditunjukkan dengan rasa puas dia terhadap hubungan dia dengan Tuhan dan rasa puas dia terhadap hidup yang dia jalani. Itu kan abstrak ya, gimana ya cara mengukurnya rasa puas dengan Tuhan dan rasa puas dengan kehidupan, artinya dia puas terhadap hidupnya itu seperti apa, kan agak sulit diukur. Apa ditanya, apa lewat gerak-geriknya, apa lewat pernyataan-pernyataan yang dia buat. Nah, ini
disebut dengan konsep yang memang masih abstrak, sehingga konsep ini untuk bisa jadi real, measurable, bisa diukur, maka harus dijadikan dulu variabel dan definisi operasional. Artinya konsep ini sangat abstrak, sehingga untuk bisa mengukur kesejahteraan spiritual kan harus ada indikator-indikator yang dilihat, sehingga kita bisa tahu nih kesejahteraan spiritual seseorang itu baik atau buruk. Maka untuk bisa menentukan indikator tadi, konsep yang abstrak ini harus lebih realkan dengan dibentuklah definisi operasional, gitu ya. Gitu. Nah, konsep yang abstrak itu butuh direalkan tadi ya, dibuat lebih nyata. Dibuat lebih nyata dengan cara creating variable atau creating definisi operasional. Di mana operasionalisasi konsep atau operasionalisasi variabel itu disebut dengan creating variable atau creating definisi operasional. Involve taking something termasuk, jadi gimana cara mengoperasionalkan konsep tadi, itu taking something, menjadikan sesuatu yang konseptual itu menjadi observable atau going from abstract to concrete, atau membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Oke, di sini ya, jadi operasionalisasi konsep itu bisa disebut dengan creating variable atau bisa juga kita sebut dengan membuat definisi operasional dari variabel. Jadi tidak perlu dibingungkan ya, nanti ini variabel apa konsep. Sebenarnya dia istilah yang sebenarnya bisa digunakan secara bersamaan. Artinya kalau konsep itu abstrak, biar menjadi dia bisa diukur, maka kita harus creating definisi operasional dari variabel, gitu ya. Sehingga tadi untuk mengukur konsep yang abstrak kan susah ya, mengukur gimana ya rasa puas dia terhadap hubungan dia sama Tuhan, cara ngukurnya gimana, lihat kepuasan seseorang atau kepuasan hubungan seseorang dengan Tuhannya, berarti kan harus ada sesuatu indikator yang observable, yang bisa diobservasi, artinya bisa dilihat, atau setidaknya bisa ditanyakan, sehingga konsep yang abstrak tadi menjadi real atau measurable, bisa diukur. Nah, proses inilah yang disebut dengan membuat definisi operasional dari konsep atau variabel. Gitu ya. Nah, gimana cara mengoperasionalkan konsep? Yang pertama, menganalisis definisi dari konsep. Didapatkan dari teori. Kita cari misalnya tadi kesejahteraan spiritual itu definisinya adalah tadi ya, rasa puas seseorang yang muncul dari kepuasan hubungan dia dengan Tuhan dan kepuasan dia terhadap segala sesuatu yang terjadi dari hidupnya, dalam hidupnya ya. Artinya dia tuh puas, nggak gampang ngeluh. Itu yang dikatakan seseorang yang memiliki kesejahteraan spiritual yang bagus. Jadi itu kita cari dulu definisinya. Definisi tadi didapat dari mana? Dari teori. Teorinya siapa? Kalau tadi yang saya tampilkan berarti teorinya Lazarus. Setelah kita mengetahui definisinya, kemudian kita mengidentifikasi dimensi, indikator, atau domain dari konsep tersebut. Gitu ya. Kita cari dulu dimensi dari kesejahteraan spiritual itu apa saja. Dimensinya apa saja gitu ya. Kalau dari keterangan ini berarti dimensinya ada dua, vertical dimension dan horizontal dimension. Oke, berarti kita udah tahu yang dikatakan atau dimensi dari kesejahteraan spiritual adalah satu, hubungan dia dengan Tuhan, berarti kita menilai kedekatan dia dengan Tuhan, berarti kita menilai ibadah dia. Dan yang kedua, kita lihat dimensi horizontalnya. Bagaimana dia memandang hidupnya. Dia puas atau tidak dengan hidupnya. Oh, berarti ada dua dimensi. Gitu ya. Setelah kita tentukan dimensi, kemudian membuat dimensi atau indikator tersebut menjadi terminologi yang dapat diukur. Artinya gimana ya cara mengukur kualitas ibadah atau kedekatan seseorang dengan Tuhannya? Oh, berarti mungkin kita bisa lihat cara dia beribadah, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Itu tentu saja berdasarkan teori ya. Dari teori kan nanti ada tuh gimana cara mengukurnya. Oh, dengan menanyakan
bagaimana dia beribadah, dan menanyakan apakah dia yakin dengan Tuhannya, apakah dia yakin bahwa Tuhannya itu Maha Kuasa, dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita ukur dimensi horizontalnya terhadap kepuasan hidupnya, dan dia puas nggak sih sama hidupnya, dia ada rasa qanaah nggak, puas dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu. Gimana ya cara mengukur kepuasan seorang terhadap hidup? Oh, berarti bisa kita tanyakan ya, apakah dia sering marah-marah atau tidak. Kan gitu, orang yang puas itu kan bahagia ya, senantiasa bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Oh, dapat dikasih masalah ya tetap bersyukur, puas, alhamdulillah, masih alhamdulillah dapat masalah, daripada misalnya orang lain yang masalahnya lebih berat. Nah, itu contohnya membuat dimensi tadi, dimensi horizontal dan vertikal itu bisa diukur. Dan yang berikutnya, dimensi dan indikator tadi ya merupakan manifestasi nyata dari konsep. Artinya buat indikator itu observable, bisa diukur, bisa pengukurannya dengan dilihat, bisa juga pengukurannya lewat ditanya. Intinya bagaimana membuat konsep tadi bisa diukur, itulah disebut dengan pengoperasionalan variabel, gitu ya. Nah, tadi variabel adalah konsep yang telah dioperasionalkan sehingga dapat diukur. Kualitas, di mana definisi variabel lagi ya, kualitas, properti, karakteristik dari orang, benda, situasi yang memiliki variasi atau perbedaan, tadi sudah saya jelaskan. Ini contohnya variabel bisa sesuatu yang konkret dan abstrak, cemas, stres, spirituality, motivasi. Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, contoh ini saya mau mengukur konsep atau variabel tumbuh. Tumbuh itu apa ya? Misalnya ada yang ngambil judulnya ya tumbuh kembang anak. Tumbuh itu apa? Gimana caranya saya bisa mengukur pertumbuhan seseorang? Nah, kita cari tadi langkahnya. Pertama kita lihat definisinya dulu. Tumbuh itu apa sih menurut teorinya WHO? Tumbuh refers to, tumbuh itu kata lain atau mencerminkan physiological increase, peningkatan fisik ya. Artinya kalau meningkat itu kan bertambah ya, tambah besar, tambah tinggi, ukurannya bertambah. In size ya, dalam ukuran yang awalnya kecil jadi besar, through cell multiplication or differentiation. Jadi growth itu secara sederhana ya, artinya terjadi perubahan secara fisik, di mana perubahan itu mencakup perubahan ukuran. Ukuran, di mana perubahan ukuran ini adalah hasil dari multiplikasi sel, artinya selnya tumbuh bertambah banyak, atau selnya berkembang menjadi lebih matur. Yang awalnya misalnya bayi ya, kakinya sudah ada sih, kakinya ukurannya segitu, tapi dia apakah bisa digunakan untuk berjalan atau tidak. Nah, itu kan berarti diferensiasi ya tadi. Ini definisi dari tumbuh. Nah, sehingga berarti artinya physiological increase, definisinya ada perubahan ukuran tubuh gitu ya. Terus gimana ya caranya saya mengukur apakah sel tubuhnya itu bertambah besar atau tidak? Pakai indikator apa? Caranya saya mengukur. Tadi kan definisi dari variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Artinya kalau belum bisa diukur tuh bukan variabel. Berarti gimana caranya kita membuat konsep ini menjadi bisa diukur. Jadi gimana caranya saya melihat konsep ini ya, perubahan ukuran tubuh seseorang, sehingga saya bisa mengukur bahwa anak ini tumbuh atau tidak. Oh, berarti kita harus bikin dimensi-dimensi untuk mengukur pertumbuhan, supaya saya bisa melihat bahwa ini tumbuh atau tidak. Pertama, dimensi apa ya? Dimensinya lihat dari WHO. Oh, ternyata increase size of cell, perubahan ukuran sel fisik seseorang itu bisa dilihat dari indikator berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, lingkar dada. Gitu. Karena kalau increase size of cell kan gimana caranya saya lihat ada perubahan ukuran sel ya, berarti kan itu susah untuk diamati, artinya masih abstrak, sehingga untuk menjadikan itu konkret dan bisa diukur berarti harus ada indikator-indikator yang mencerminkan perubahan ukuran sel tadi. Indikatornya apa? Oh, untuk tahu apakah selnya berubah ukuran atau tidak berarti berat badannya. Kalau dia bertambah berarti selnya tumbuh. Tinggi badan, kalau dia tambah tinggi berarti selnya tumbuh, lingkar kepala, dan sebagainya. Sehingga variabel pertumbuhan ini, definisinya ini ya, growth refers to perubahan ini ya, ukuran fisik seseorang,
dengan indikator berat badan, tinggi badan. Ini disebut dengan variabel berat badan. Kalau kita baru sampai berhenti di definisi saja, belum bisa ada dimensinya, ini belum disebut dengan variabel atau belum bisa disebut dengan definisi operasional karena belum bisa diukur. Kalau kita cuma berhenti di definisi ini saja, gimana ya caranya lihat perubahan tadi ukuran sel ya kan sulit ya. Kalau kita pakai mikroskop kan sulit sehingga dia bisa diukur, dia berubah menjadi variabel atau definisi operasional saat ada dimensi dan indikator. Terus dapat indikatornya dari mana ini? Yo dari teori, tetap kita cari di referensi, indikator atau dimensi pertumbuhan, nanti akan muncul dimensi pertumbuhan seseorang itu apa saja, atau indikator-indikator ya, dimensi indikator itu sama gitu. Nah, itu contoh kalau tadi variabelnya tuh konkret ya, mudah dilihat pertumbuhan. Nah, kalau variabelnya itu sesuatu yang menyangkut respon psikologis ya, emosi. Contohnya nih kesejahteraan spiritual. Gimana caranya membuat variabel ini bisa diukur atau konsep ini bisa diukur? Ya, pertama kita cari definisinya dulu. Oh, definisi tadi spirituality well-being adalah ini, include vertical dimension, tadi ya vertical dimensi that refers to. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Terus dimensinya apa? Oh, dimensinya ada dua ini, life schema dan self efficacy. Dimensi ini saya dapat dari mana? Kok bisa Bu ngukur kesejahteraan spiritual pakai dimensi life schema dan self efficacy? Ya, ini dari teori. Teorinya siapa? Teorinya Ellison yang membahas mengenai konsep kesejahteraan spiritual. Jadi memang dan ini sudah kalian lewati di penyusunan tinjauan pustaka ya. Jadi pada waktu mau mengukur satu variabel langsung cek di teori, cari paper, definisi dari variabel yang mau diukur itu apa, lihat teori-teori yang membahas mengenai variabel tersebut. Contohnya misalnya mau meneliti tentang stres, ya cari teori yang membahas tentang stres, definisinya apa, dimensi untuk mengukur stres itu apa saja, perubahan apa saja, termasuk instrumennya apa, gitu ya. Nah, ini adalah dimensi dari kesejahteraan spiritual tadi ya, ada life schema, skema kehidupan, dan dimensi self efficacy. Artinya untuk mengukur tadi spiritualitas well-being atau kesejahteraan spiritual, mengukur kepuasan hubungan dia dengan Tuhan dan kepuasan dia terhadap hidup itu kita lihat dari dimensi ini, skema kehidupannya, artinya bagaimana dia mempersepsikan mengenai menyikapi hidup. Kalau sudah persepsi ini kan bisa diukur ya. Persepsi dengan cara apa mengukurnya? Dengan bertanya. Terus gimana lagi mengukur kesejahteraan spiritualitas seseorang? Oh, dengan tanyakan atau dengan mengetahui persepsi dia dalam memaknai hidup. Gimana dia memaknai segala takdir yang terjadi. Dia puas atau tidak? Kalau dia kesejahteraannya bagus, berarti dia puas dengan hidupnya. Alhamdulillah, saya tuh puas sekali. Walaupun punya anak 5, tetap puas. Dia gajinya UMR juga puas. Nah, itu contohnya. Terus gimana lagi caranya mengukur kesejahteraan spiritualitas? Oh, lewat persepsi dia tentang takdir, persepsi dia tentang kehidupan, dan keyakinan dia dalam mengatasi tantangan hidup. Artinya, berarti dimensi dari kesejahteraan spiritual itu adalah meliputi persepsi positif mengenai hidup, persepsi mengenai takdir yang terjadi pada dirinya, bagaimana dia menilai, memaknai ya, puas atau tidak, senang atau tidak, dan keyakinan diri, ada dimensi self efficacy, keyakinan diri dia dalam menghadapi kehidupan. Berarti kalau orang yang spiritualitasnya bagus tuh keyakinan dirinya tinggi, artinya dia optimis gitu ya, nggak gampang putus asa. Terus dia tuh persepsinya tuh selalu positif mengenai hidupnya, artinya dia puas, selalu bersyukur, alhamdulillah gajinya UMR juga tetap bersyukur, gajinya 100 juta juga bersyukur, punya anak 2 bersyukur, anaknya mungkin ada yang disabilitas juga tetap bersyukur. Nah, itu orang yang spiritualitasnya bagus. Itu. Sehingga tadi konsep yang abstrak tadi gimana sih kepuasan dia dengan Tuhan dan kepuasan dia terhadap kehidupan itu gimana cara mengukurnya ya?
dia menjadi variabel yang bisa terukur, yang operasional lewat ini. Oh, dengan mengetahui dimensi persepsi dia mengenai hidup dan dimensi keyakinan diri dia dalam menjalani kehidupan. Meskipun kehidupan itu sulit, meskipun kehidupan itu penuh masalah, tapi dia yakin dia bisa menjalani hidupnya itu, ya berarti dia spiritualitas atau kesejahteraan spiritualitasnya bagus. Ini ya, saya rasa di sini bisa ditangkap yang bisa dipahami ya. Nanti kalau masih bingung bisa kita diskusikan lewat Google Classroom ya. Gitu. Oke. Ini dimensi. Jadi tadi untuk mengukur variabel atau membuat variabel itu operasional, berarti pertama kita lihat definisinya, setelah definisi disusun kita cari dimensi. Tanpa dimensi ini agak sulit ya, kalau hanya dari definisi saja kadang agak sulit. Stres adalah respon emosional seseorang yang terjadi karena tuntutan hidupnya yang berubah. Gimana cara ngukur respon? Itu kan belum operasional, sehingga untuk membuat dia operasional harus cari dimensi respon seseorang terhadap stresor atau peristiwa kehidupan itu apa yang dilihat? Oh, mungkin persepsi dia. Selain persepsi dia, apa? Tekanan darah, adakah perubahan pada fisiknya, dan sebagainya. Itu contohnya. Baik. Nah, definisi operasional itu sama seperti atau ini sebenarnya lanjutan dari penetapan variabel tadi. Adalah hasil dari proses operasionalisasi konsep atau operasionalisasi variabel. Definisi dari variabel terdiri dari indikator. Jadi, nanti kalau mau menyusun definisi operasional dari variabel di bab 3, yang pertama harus tahu definisinya, ya kan? Definisinya cari di mana? Cari di teori. Setelah tahu definisinya, kemudian tahu indikator. Indikator tadi ya, dimensi atau indikatornya. Artinya manifestasi dari dimensi tersebut apa yang harus kita ukur. Kemudian level pengukurannya, apakah dia kategorik atau kontinus, misalnya variabelnya stres, atau variabelnya tadi kesejahteraan spiritual. Dimensinya kan ada dimensi persepsi terhadap hidup, persepsi terhadap takdir, dan keyakinan diri. Atau keyakinan dia dalam menjalani kehidupan, ada 3. Terus dimensi masing-masing dimensi ini kalau berkumpul jadi satu nanti kan manifestasinya dalam bentuk pertanyaan ya, pasti dia akan ditanyakan misalnya 30 pertanyaan. Nah, kalau 30 pertanyaan itu sudah dijawab oleh responden nanti muncul skor. Nah, skor itu kemudian cara menentukan dia baik, cukup, sedang, artinya apakah dia kesejahteraan spiritualitasnya baik, cukup, sedang, gimana cara menentukan levelnya ya, berarti nanti harus ditentukan apakah tinggi, sedang, rendah itu pakai scoring min, apakah ada standarnya tersendiri gitu dari teorinya. Berarti setelah kita tahu definisi, indikator, kita tentukan juga level pengukurannya. Artinya untuk variabel tadi kesejahteraan spiritual itu nanti kalau sudah muncul pada pasien atau pada seseorang itu kategorinya tinggi, sedang, rendah itu pakai angka berapa atau batasannya berapa. Itu harus ada saat membuat definisi operasional. Setelah itu harus ada juga prosedur atau alat, berarti instrumen. Jadi membuat definisi operasional itu pertama harus tahu definisi konseptualnya dari teori, dimensinya apa saja dari teori, level pengukurannya pakai apa, berarti instrumen, terus cara ngukurnya seperti apa, alatnya apa, berarti harus cari instrumennya. Sebelum menemukan instrumen, variabel tadi belum bisa dioperasionalkan, artinya kita belum bisa menyusun definisi operasional di bab 3. Kemudian setelah kita tahu instrumennya, ini dioperasionalkan juga sesuai dengan konteks judul, konteks waktu, subjek, dan tempat penelitian. Contohnya, saya mengukur kesejahteraan spiritual pada pasien di Poliklinik Tulip. Variabelnya adalah kesejahteraan spiritual. Definisinya ini, perasaan sejahtera yang muncul dari kepuasan individu tersebut dengan Tuhan dan kepuasan dalam menjalani hidup, serta tadi ya, keyakinan dia dalam menjalani hidup dan mengatasi segala permasalahan hidup. Itu. Terus definisi ini belum operasional, ini baru definisi konseptual saja. Artinya supaya bisa operasional gimana? Berarti harus ini ada dimensinya,
Ada level, ada prosedur, dan dioperasionalkan sesuai dengan waktu, subjek, dan tempat. Sehingga untuk merubah ini jadi definisi operasional, ya sebenarnya nggak sulit ya, tinggal kita tambahi saja. Jadi, definisi operasional dari variabel penelitian kita, misalnya variabel saya kesejahteraan spiritual pada pasien kanker, berarti definisi operasionalnya seperti ini. Ambil definisi konseptual, perasaan sejahtera yang muncul dari kepuasan hubungan individu atau hubungan pasien dengan Tuhan, dan kepuasan dia dalam menjalani hidup karena mampu mencapai segala tujuan hidup, serta sebenarnya satu lagi tadi ya, keyakinan diri dalam mengatasi segala permasalahan hidup. Indikatornya apa? Dengan indikator satu, persepsi positif mengenai bagaimana dia menyikapi takdir. Terus indikator kedua, persepsi positif dalam memaknai hidup. Dan indikator yang ketiga, keyakinan diri dalam menjalani takdir pada pasien kanker yang dirawat di Poliklinik Tulip yang diukur dengan instrumen Spiritual Wellbeing Index. Itu definisi operasional. Terus untuk membuat dia semakin operasional lagi, ada level pengukuran. Dia nanti jenis skalanya apa? Artinya spiritualitas well-being atau kesejahteraan spiritual ini nanti kalau sudah diukur, datanya apakah ordinal atau nominal. Artinya apakah dia hanya dibagi menjadi baik dan buruk, tinggi, sedang, rendah, atau seperti apa gitu ya. Itu. Oke, itu untuk pengoperasionalan variabel. Gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom. Gitu ya. Baik, jadi itu ya, saya ulangi lagi tadi. Jadi untuk membuat definisi operasional di dalam bab 3, yang pertama tadi menentukan variabel, jelas sudah ya, kalau sudah ada judul penelitian berarti sudah ada variabelnya. Mencari definisi konseptual berarti cek di teori. Kalau tadi ya saya contohkan yang stres, berarti cari teori tentang stres, cari definisi stres apa, kemudian dari teori tersebut dimensi atau tanda gejala atau indikator dari stres itu apa. Kemudian kalau sudah, instrumennya apa untuk mengukur stres. Dari instrumen itu nanti kan akan keluar skor-skor ya. Artinya kalau dengan menggunakan skor atau instrumen tersebut, nanti stres itu dikategorikan menjadi apa saja. Apakah stres tinggi, sedang, rendah, atau tidak stres dan stres, ataukah hanya ke stres tingkat stres yang tinggi dan sedang, artinya seperti apa berdasarkan instrumen tersebut. Nah, kalau sudah lengkap, artinya sudah ada definisi, sudah ada dimensi, sudah ada instrumen, itu sudah jadi definisi operasional, gitu ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan jenis dan macam-macam variabel. Jadi ini berdasarkan apa ya? Kalau yang pertama tuh berdasarkan letaknya di kerangka konsep dan kerangka teori itu ada variabel dependent, independent, extraneous, moderator dan mediator. Kemudian berdasarkan bagaimana cara pembentukannya, ada aktif dan atribut, artinya ada variabel yang kita manipulasi dan variabel alami. Kemudian ada juga berdasarkan respondennya atau sampelnya, atau dari mana variabel tersebut diukur, ada variabel demografi. Kalau ini berdasarkan kategori datanya, nanti ada continuous variable dan ada categorical variable. Kita akan bahas satu-satu. Independent dan dependent ini adalah penamaan variabel atau pengkategorian variabel berdasarkan kedudukan variabel tersebut dalam kerangka teori. Independent artinya variabel penyebab, dependent artinya variabel outcome atau variabel akibat. Contoh, kalau dari kerangka teori stres, maka stresor itu masuk dalam variabel independen dan stres itu dependen atau variabel tergantung. Tapi bisa juga kalau misalnya kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini. Misalnya ini berarti kalau dari kerangka ini maka coping itu adalah variabel independen penyebab dan status adaptasi seseorang atau kualitas adaptasi seseorang itu adalah variabel dependent atau akibat. Jadi yang di sebelah kiri panah itu independent, sebelah kanan itu variabel dependent atau sebab dan akibat. Jadi tergantung kita mau neliti apa. Kalau misalnya
stres dengan coping gitu ya. Berarti stresornya ini yang independen, copingnya itu yang dependennya gitu ya. Jadi berdasarkan letaknya dalam kerangka konsep itu atau kerangka teori. Kemudian kalau variabel ekstraneus itu adalah variabel-variabel ini juga masih berdasarkan letaknya dalam kerangka teori. Atau variabel pengganggu, variabel yang atau bisa disebut juga variabel mediator ya yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen. Di mana pengaruh itu bisa memperkuat atau bahkan memperlemah, gitu ya. Variabel ekstraneus ini ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Variabel ekstraneus terbagi menjadi dua, yaitu variabel moderator dan mediator. Memoderasi ataupun memediasi, menguatkan ataupun melemahkan. Nah, variabel ini harus dikendalikan kalau penelitian kita adalah eksperimen, karena nanti akan mempengaruhi outcome atau hasil dari penelitian. Mediator dan moderator ini kadang bisa disebut dengan variabel yang sama, artinya variabel ekstraneus, tapi kadang dibedakan. Nah, variabel moderator itu apa sih? Variabel moderator adalah kualitatif atau kuantitatif variabel yang mempengaruhi direction atau arah hubungan di mana bisa memperkuat hubungan between an independent or predictor variable dan dependent variable. Artinya ini adalah variabel yang bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan. Gitu ya. Nah, variabel moderator ini bisa apa saja, bisa kualitatif, bisa seks, bisa jenis kelamin, bisa ras, bisa status pendidikan, bisa juga kuantitatif ya, artinya sesuatu yang sifatnya apa ya, sesuatu yang sifatnya dari luar gitu ya, jadi bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Variabelnya ini yang mempengaruhi hubungan. Contohnya, misalnya hubungan antara gini, hubungan antara hubungan antara pengalaman senioritas perawat dengan kepuasan kerja misalnya ya. Jadi kita mau lihat hubungan antara tingkat senioritas seorang perawat dengan kepuasan dia dalam bekerja. Semakin senior, apakah dia semakin puas? Misalnya hipotesis awalnya semakin senior dia semakin puas. Berarti, tapi terkadang ada variabel di antara dua variabel itu yang mempengaruhi kepuasan. Artinya senior harusnya semakin senior dia semakin puas. Tapi ada variabel lain yang mempengaruhi. Misalnya ini level of reward. Bisa jadi semakin senior, tapi dia nggak puas karena mungkin reward yang dia terima, baik secara finansial ataupun reward dari atasannya nggak pernah dipuji itu, misalnya dia rendah ya, sehingga dia juga akhirnya tidak puas. Berbeda dengan yang dia junior, tapi mungkin rewardnya atau finansialnya banyak ya, dapat rewardnya banyak, akhirnya kepuasan kerjanya juga meningkat. Artinya ada variabel, selalunya seperti itu, ada variabel di tengah-tengah yang mempengaruhi hubungan dua variabel yang mau kita lihat ini. Nah, ini bisa memperkuat, bisa juga memperlemah, gitu ya. Artinya kalau ada variabel ini semakin kuat atau bahkan semakin lemah, gitu ya. Misalnya hubungan antara gini, usia menyetir, ya usia menyetir, usia dia saat menyetir dengan tingkat kecelakaan. Harusnya semakin tua, artinya tua itu ada batasnya, tuanya dewasa ya, harusnya semakin rendah tingkat kecelakaannya. Contoh, ternyata ada yang walaupun dia tua tapi kok tetap aja tingkat kecelakaan menyetirnya itu tinggi. Oh, ternyata ada variabel moderator atau ekstraneus yang di tengah-tengah yang mengganggu hubungan itu. Harusnya secara teori kan semakin dia tua, artinya semakin banyak pengalaman dia menyetir, semakin dia hati-hati, semakin secara emosi dia stabil, kan tingkat kecelakaannya rendah. Semakin dia muda, kan semakin ugal-ugalan ya, tingkat kecelakaannya harusnya tinggi. Tapi
ada kasus di mana nggak seperti itu ya, dia walaupun tua, walaupun dia pengalaman, tapi kok tetap tingkat kecelakaannya tinggi. Oh, ternyata ada variabel lain, yaitu kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, itu kan variabel pengganggu ya, yang artinya dia mengganggu hubungan ini. Harusnya kalau dia semakin tua, semakin pengalaman tuh tingkat kecelakaannya rendah, tapi kalau dia minum alkohol ya sama aja. Itu artinya kan ada variabel yang mengganggu hubungan ini disebut dengan variabel ekstraneus. Nah, ada juga variabel pengganggu yang lain namanya variabel mediator. Kalau tadi moderator, ini adalah intervening variable mediator transmit the effect. Kalau itu tadi ke sini ya, artinya bisa memperkuat ataupun memperlemah. Nah, kalau variabel mediator itu transmisi dulu. Artinya dari independen ada variabel lagi, variabel di tengah-tengah, sebelum dia ke variabel outcome ya. Misalnya contohnya apa? Saya pernah contohkan. Misalnya hubungan antara stres dengan motivasi mahasiswa, harusnya semakin rendah stresnya, motivasinya semakin tinggi gitu ya. Tapi ada mahasiswa nih, penelitian real ya, yang dia walaupun stresnya tinggi tapi motivasinya belajar juga tinggi. Ternyata ada variabel mediator di tengah-tengah ini. Artinya dia nggak berhubungan secara langsung. Ada variabel antara yang namanya mekanisme coping. Jadi ada mahasiswa yang stresnya tuh tinggi banget ya, stres berat. Saya pernah penelitian itu. Maksudnya mahasiswa yang penelitian dan saya pembimbingnya, dia stresnya berat tapi motivasinya sangat tinggi. Ternyata ada mediator di tengah. Secara teori ada namanya mediator coping. Artinya walaupun stresnya tinggi, tapi kalau copingnya bagus banget, positif, adaptif, ya motivasinya tetap tinggi. Walaupun dia nggak ada stres, tapi copingnya jelek ya. Sebenarnya dia nggak stres sih, tapi cara dia menghadapi masalah atau tuntutan akademik itu jelek ya, ya akhirnya dia motivasinya rendah juga gitu. Artinya ada variabel di tengah-tengah. Jadi dia nggak berhubungan langsung, ada variabel di tengah yang kadang ini miss atau terlewat oleh peneliti saat salah dalam menentukan kerangka. Sehingga pentingnya kerangka tuh di sini untuk melihat ada nggak sih variabel-variabel yang mengganggu variabel yang mau saya ukur gitu ya. Gitu. Itu variabel mediator. Jadi kalau tadi moderator bisa memperkuat memperlemah, kalau ini mampir dulu ke tengah-tengah. Gitu ya. Ada variabel antara. Nah, ini contohnya. Age, car accident gitu ya. Safe driving behavior. Di tengah-tengahnya ini mungkin di sini ada tadi penggunaan drugs tadi ya. Kalau dia ada drugs, walaupun dia safe driving behavior, tapi kalau dia pakai konsumsi alkohol ya car accident-nya tinggi juga. Artinya safe driving behavior ini variabel mediator, variabel moderatornya di sini ya, ada tadi kebiasaan mengkonsumsi alkohol saat menyetir misalnya gitu. Nah, kemudian variabel yang berikutnya atribut dan aktif ini ya. Jadi kalau dependent, independent, extraneous itu kan kita lihat hubungan dia di kerangka. Kalau aktif dan atribut itu berdasarkan alami atau tidaknya variabel tersebut. Kalau dia variabel yang alami, artinya nggak bisa dimanipulasi, memang apa adanya, itu kita sebut dengan atribut variabel. Misalnya tekanan darah, itu kan agak sulit dimanipulasi, artinya itu melekat pada individu tersebut ya, warna kulit, kadar lemak, ya maksudnya bisa sih dirubah, tapi kan artinya gini, kalau tidak ada perlakuan ekstra, variabel tersebut tuh akan tetap atau melekat pada individu ya. Nah, itu disebut dengan atribut variabel atau variabel yang melekat pada individu tersebut yang sulit untuk dimanipulasi. Artinya nggak bisa dirubah-rubah sama peneliti. Kan kita nggak bisa setting kamu gula darahnya ini aja ya 140 kan nggak bisa. Tekanan darahnya 140. 140 itu kan alami ya, muncul dari si pasien itu sendiri. Berbeda dengan aktif variabel. Variabel yang bisa diciptakan, misalnya manajemen nyeri, itu kan bisa diciptakan. Artinya saya bisa nyeting manajemen nyerinya itu bagus atau jelek. Tapi kalau level nyeri kan nggak bisa. Level nyeri itu susah karena itu melekat pada responden ya, nggak bisa kita manipulasi. Artinya active variable itu biasanya variabel yang eksternal yang berasal dari luar
di luar individu tersebut yang bisa dimanipulasi oleh peneliti gitu. Nah, kalau variabel demografi itu adalah karakteristik atau atribut of subject that are collected to describe the sample. Bisa disebut juga dengan karakteristik variabel, contohnya yang melekat pada individu tersebut yang menyangkut demografi, status demografi ya misalnya. Gender, occupation, marital status, dan income. Ini biasanya. Atau kita sebutnya status demografi responden. Usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan gitu ya. Itu variabel tapi demografi, artinya menentukan status demografi seseorang. Nah, kalau berdasarkan tadi ya, nanti tingkatan datanya setelah variabel tersebut diukur, artinya kategorinya variabel tersebut apa, apakah tinggi, sedang, rendah, misalnya stres ya, tinggi, sedang, rendah. Tekanan darah tinggi, normal, rendah. Kemudian gula darah normal, tidak normal. Kolesterol tinggi dan normal, itu variabel berdasarkan tingkatannya tadi dibagi menjadi dua, ada continuous dan ada kategorikal variabel. Nah, dia kalau yang continuous itu nilainya berurutan ya. Artinya ada tingkatannya. Contohnya ini berat badan. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu namanya variabel continuous yang artinya skornya itu apa ya? Ada yang tinggi, sedang, dan rendah, di mana jarak antara tinggi, sedang, rendah itu relatif konstan. Itu disebut dengan continuous. Kalau variabel kategori itu tidak bisa direngkan, tidak bisa dirankingkan, tidak bisa dibuat urutan. Contohnya jenis kelamin. Laki-laki perempuan itu kan bukan sesuatu yang berurutan ya, artinya apakah perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tidak. Apakah perempuan itu lebih buruk dari laki-laki? Enggak. Itu disebut dengan variabel kategori. Kemudian golongan darah A, B, O gitu. Itu kan nggak bisa di-ranking kan ya, artinya yang AB itu lebih bagus dari B, tidak. Kemudian contohnya juga ini agama, itu juga termasuk variabel kategori. Kemudian status HIV/AIDS, artinya dia positif atau negatif. Itu kan juga nggak bisa dirankingkan ya, nggak bisa dibikin urutan. Oh berarti yang negatif itu lebih rendah dari yang positif, nggak bisa dikatakan seperti itu. Status kehamilan, hidup mati, kemudian apa ya? Ya sesuatu yang masuk dalam kategori-kategori yang tidak bisa dibuat ranking, tidak bisa dibuat urutan disebut dengan variabel kategori. Nah, kalau variabel tersebut bisa dibuat ranking dan bisa dibuat urutan, itu disebut dengan variabel continuous. Contohnya ya berat badan, suhu tubuh, tekanan darah. Itu kan continuous ya, artinya ada tekanan darah 100, 150, 125. Ada ranking ya, ada tinggi, sedang, rendah. Itu disebut dengan variabel continuous. Nah, variabel continuous sendiri karena dibagi dua, bisa dibagi menjadi variabel ordinal dan juga rasio. Kalau yang dia rasio itu yang dia berurutan dan jarak antar urutan itu relatif konstan dan ada hukum matematika yang bisa diberlakukan. Contohnya gini, misalnya umur. Umur itu variabel continuous dan skalanya rasio. Artinya apa? Orang yang umurnya 50 tahun itu artinya dia umurnya bisa digunakan atau bisa diberlakukan hukum matematika. Hukum matematika itu pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian. Artinya kita bisa bilang umur 50 tahun itu 2 kali lebih banyak umurnya daripada seseorang yang umurnya 25 tahun. Bisa ya hukum matematika berlaku. Itu disebut dengan variabel rasio. Atau suhu. Suhu itu kan ada 1 derajat gitu ya. Artinya kita bisa bilang bahwa orang yang suhunya 50 derajat itu 2 kali lipat dari orang yang suhunya 25 derajat. Itu hanya contoh. Gitu ya. Itu namanya skala rasio dan skala interval. Nah, kalau dia berjenjang ranking continuous, tapi jarak antara rank 1 dengan rank 2 itu tidak
tidak jelas jaraknya, artinya nggak bisa dipresisikan angka, misalnya 5, 4, 3, atau tidak bisa diberlakukan hukum matematika untuk menentukan ranking tersebut, itu kita sebut dengan variabel continuous tapi jenis datanya ordinal. Contohnya apa? Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, universitas. Dia berurut ya, artinya yang SD itu ya lebih mudah daripada yang SMP, jelas, secara normatif. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa yang SD itu usianya 2 kali lipat daripada yang SMP, belum tentu. Atau yang SMP setengah kali usianya lebih muda daripada yang SMA, kan nggak bisa. Artinya dia berjenjang tapi jaraknya itu tidak fix gitu ya. Itu disebut dengan variabel continuous dengan jenis data ordinal gitu. Baik, saya rasa untuk penjelasan variabel dan definisi operasional jenis-jenis variabel cukup. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja nanti akan saya coba di Google Classroom ya untuk penjelasan untuk sesi diskusi dan juga sesi penyusunan tugas jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait penugasan definisi operasional. Karena setelah nanti lihat video ini, saya akan buka sesi diskusi dan setelah itu ada sesi penugasan ya, penugasan penyusunan definisi operasional untuk bab 3 kalian. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan nanti di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.